Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, hamidan wa musalliyan wa musallimah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para asatidz, para orang tua, para tokoh masyarakat, bil khusus al-mukarram wal muhtaram Raden Kiai Haji Mustaqim Rasyidi, pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Ar-Rasyidi, Sahibul Wasilah Ustadz Hadiri, panitia pelaksana, dan seluruh jamaah hadirin hadirat yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kita bisa hadir memperingati maulidnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan maulid yang setiap tahun kita gelar untuk mengingatkan kita betapa beruntungnya kita telah dipilih oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memperingati maulid Nabi itu, kata Sayyid Maliki, Sayyid Muhammad Al-Maliki mengatakan bahwa salah satu unsur penting peringatan maulid itu adalah takbirun anil farah was surur bil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ungkapan senang dan gembiranya kita dengan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang ajarannya menjamin kemuliaan kita dunia dan akhirat. Nabi yang ajarannya menjamin kemuliaan kita dunia dan akhirat. Nabi yang ajarannya menjamin keselamatan kita dunia dan akhirat. Maka dengan semangat senantiasa penghargaan kita kepada kemuliaan junjungan kita, dan kita ini juga mulia gara-gara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan menambah semangat kita untuk bisa mengikuti, meneladani ajaran beliau sepanjang hidup kita. Apalagi semakin hari demi hari ke depan, kondisi kehidupan kita itu memang penuh dengan berbagai macam problem dan persoalan. Ketika menghadapi berbagai macam persoalan dan problematika hidup, jawabannya sesungguhnya ada pada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ini ngapa ya bunyi mulu ya? Kegedean kali. Bapak Ibu, tidak ada di antara kita yang hidup ini nggak punya persoalan. Semua kita punya masalah. Jangan dianggap yang punya masalah itu hanya rakyat kecil. Bukan. Para pejabat, para pemimpin dunia pun hidup penuh dengan masalah. Jangan dianggap yang punya masalah hanya orang-orang miskin. Orang-orang kaya pun hidup penuh dengan masalah.
Jangan dikira yang punya masalah hidup hanya kaum perempuan katanya yang suka ditindas oleh laki-laki. Sampai ada kemarin yang dibanting-banting sama lakinya, dilemparin pakai bola golf, bola biliar. Laki-laki juga punya masalah. Jangan bilang Pak yang punya masalah cuma laki-laki, perempuan juga hidup dengan segudang masalah. Semua orang hidup akan menghadapi berbagai macam masalah. Cuman bagaimana kemudian orang bisa menyikapi masalah dan menangani masalah, berani menghadapi masalah, itu baru laki-laki, itu baru manusia, dan itu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sampaikan satu riwayat saja. Saya mulai dengan satu riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, innaha, kata Nabi, sesungguhnya satarawna ba'di al-atharatu, satarawna ba'di al-atharata wal umur allati tunkirunaha. Kata Nabi, nanti setelah tidak adanya aku akan muncul berbagai macam persoalan. Salah satu yang di depan Nabi menyebut al-athara. Athara itu adalah al-infirad bisyai' amman lahu fihi haqqun. Bahasa Arabnya begitu. Athara itu artinya kalau bahasa kitanya, orang tidak peduli dengan orang lain, hanya peduli dengan dirinya masing-masing. Bahkan tidak peduli dengan kewajibannya terhadap orang, atau tidak peduli hak orang lain. Yang diutamakan adalah kepentingan dirinya masing-masing. Itu masalah nggak itu? Masalah. Karena nggak mungkin hidup manusia ini bisa tertib kalau kita tidak mau bekerja sama. Kalau setiap orang mementingkan dirinya sendiri, pasti akan timbul kekacauan. Maka kesadaran untuk hidup bersama itu menjadi penting. Kalau orang cuma mementingkan dirinya sendiri, ya mohon maaf, pasti akan terjadi ketimpangan dalam hidup. Jangan jauh-jauh kita bicara dalam konteks negara, konteks rumah tangga yang paling kecil. Kalau suami hanya mentingin urusan dirinya, tidak peduli dengan kewajibannya terhadap istrinya, berantakan nggak rumah tangga? Kalau perempuan hanya peduli tentang dirinya, tidak peduli dengan kewajiban terhadap suami, rusak nggak rumah tangga? Kalau para pemimpin hanya peduli dengan kepentingan politiknya tanpa peduli dengan urusan rakyatnya, rusak nggak negara? Kalau rakyat cuma peduli sama urusan sembako, nggak peduli dengan kewajiban terhadap menjaga ketertiban negara, hancur nggak negara? Al-atharah itu adalah orang yang mementingkan dirinya tanpa pernah peduli urusannya dengan orang lain. Sementara manusia hidup harus bekerja sama satu sama lain. Laki-laki nggak bisa hidup tanpa laki perempuan. Maka laki-laki nggak boleh egois kalau ngadepin perempuan. Bagaimanapun juga perempuan ini yang bikin enak kita hidup. Nggak ada dia, kacau dunia. Jangankan kita, Nabi Adam waktu ditaruh di sorga sendirian, pelanga pelongo, baru bisa menikmati sorga. Ketika bangun tidur, di sampingnya ada Siti Hawa. Nyaman itu sorga. Segitunya di sorga, pelangak pelongo, nggak ada perempuan, apalagi timbang di kuitan. Makanya laki-laki kudu peduli dengan urusan perempuan, dengan istrinya. Perempuan juga begitu, jangan mentang-mentang sekarang punya ruang yang cukup luas, tidak lagi ada penindasan, kadang-kadang mau melewati batas, ingin ngelancangin laki-laki, dia tidak boleh lah. Jangan bilang kami juga perempuan bisa berdiri tanpa laki-laki, omong kosong.
yang butuh kasih sayang dan perlindungan laki-laki. Rakyat sama pejabat, jangan mentang-mentang jadi pejabat merasa paling tinggi berkuasa nggak perlu dengan rakyat. Bagaimanapun juga pejabat butuh rakyat, rakyat butuh pejabat. Nih kita rakyat bikin KTP, minimal kita butuh sama lurah. Kita bikin keterangan PM4, kelurahan, surat keterangan, mau jual tanah juga ada urusan dengan pemerintah, betul? Kita butuh pemerintah. Pemerintah juga butuh kita. Coba bayangin kalau nggak ada kita, tuh lurah mau jadi lurah di mana dia? Nggak ada rakyatnya, mau ngurusin jangkrik dia. Orang miskin sama orang kaya, jangan bilang orang kaya gak butuh orang miskin. Bagaimanapun juga orang kaya sangat butuh orang miskin. Orang miskin juga butuh orang kaya. Orang miskin nyari kerja, yang bayar siapa? Kan mesti orang kaya. Kalau kerjaan mah banyak, yang gaji mesti orang kaya. Bapak kalau di sini ada yang nggak punya kerjaan, saya tawarin ke rumah saya, banyak kerjaan, cuma yang gaji kagak ada. Maka berarti orang butuh yang gaji, berarti orang miskin butuh orang kaya. Tapi kan yang butuh bukan cuma orang miskin saja, orang kaya juga butuh orang miskin. Emang orang kaya bisa bikin rumah 2 lantai kayak istana, dia bisa bangun sendiri? Enggak. Kalaupun dia bisa bangun, sengsara itu orang kaya. Dia baru akan senang kalau ada orang miskin yang disuruh-suruh. Begitu rumahnya jadi, dia nikmati kemewahan rumahnya. Harusnya dia sadar, rumah mewah ini di dalamnya ada tangan-tangan orang miskin yang kemarin ngaduk semen dan ngangkutin bata, itu orang susah. Maka orang kaya jangan sombong kalau ngeliat orang miskin. Dan yang miskin jangan suka sewot ngeliat orang kaya. Hidup ini saling butuh. Orang sakit butuh dokter, dokter butuh orang sakit. Kita kalau sakit berobat ke dokter, dia yang tahu mendiagnosa jenis penyakitnya, lalu dia tahu apa obatnya. Kita butuh dokter. Tapi jangan dikira kalau dokter nggak butuh orang sakit. Dokter itu sangat-sangat membutuhkan orang sakit. Bayangkan kalau orang nggak ada yang sakit, nganggur semua, itu dokter manyun. Siapa yang mau suntik nggak ada pasiennya? Siapa yang mau gaji dia nggak ada yang bayar, betul? Maka dokter butuh orang sakit butuh dokter. Sampai orang hidup sama orang mati aja masih saling butuh. Orang mati nggak bisa mandi, kudu dimandiin sama yang hidup. Orang mati nggak bisa bungkus dirinya, mesti dibungkus sama yang hidup. Orang mati nggak bisa gali kubur, mesti digali kuburnya sama yang hidup. Dan orang mati nggak bisa jalan ke kuburan, saya pastikan yang gotong mayit orang hidup. Betul? Dan ternyata yang butuh bukan orang mati sama orang hidup. Orang hidup pun banyak yang hidupnya butuh orang mati. Minimal tukang kain kapan di pasar. Siapa yang beli kalau nggak ada yang mati? Kita boleh sedih orang tua kita meninggal, kita boleh sedih saudara kita mati. Tapi buat tukang kain kapan, siapapun yang mati berkah. Kita kematian ucap innalillahi, tukang kain kapan ucap alhamdulillah. Termasuk tukang gali kubur, rezekinya sangat tergantung seberapa banyak orang mati hari ini. Kalau nggak ada yang mati, pulang tangan kosong. Tapi kalau banyak yang mati, dia bersyukur alhamdulillah. Baru jam 10 udah 12 yang mati, lumayan tebel kantong. Betul? Bapak Ibu pernah nggak ngebayangin, andainya dokter, tukang kain kafan, rajin sholatnya, rajin bangun malam, jam 3 mereka bangun sholat tahajud, habis itu dia doa. Dan saya bisa pastikan orang model kayak kita, kalau doa nggak akan pernah lewat yang namanya minta rizki. Ya Allah, tambahkan rizkiku. Dan malam itu yang minta adalah tukang kain kafan dengan dokter. Kebayang nggak maksudnya apa?
Kalau kata dokter, ya Allah tambahkan rezeki saya. Maksudnya apa? Tambahin lagi yang sakit ya Allah. Bikin sakit yang pada sehat. Kata tukang kain kafan, ya Allah tambahkan rezekiku. Cuman dia gak bilang doang, ya Allah matiin lagi siapa kek. Betul nggak? Makanya itu kata Nabi, kita jangan gontok-gontokan, jangan bikin masalah, tunaikan kewajiban kita dalam hidup bersama. Apa? Membangun ukhuwah. La tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la tajassasu wa la tahassasu wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Dan bahkan pada level tertentu Nabi bilang sama kita, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia orang yang hidupnya paling banyak mendatangkan manfaat bagi orang lain. Itu ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sejatinya, itu idealnya. Tapi nampaknya semakin hari, semakin kesini, tingkat ananiah kita, egoisnya kita, mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan kepentingan bersama, lebih mengemuka dalam kehidupan kita. Sehingga sering terjadi konflik antara pemerintah dengan rakyat, rakyat dengan pemerintah, konflik di rumah tangga, konflik di masyarakat dan sebagainya. Itu sudah dibilang sama Nabi. Belum lagi masalah-masalah besar, termasuk persoalan perbedaan menyikapi persoalan kayak mulu dan begini. Memang ada yang nggak setuju nih kita mulu dan begini nih. Ada yang kesel aja kita mulu dan begini. Marah-marah mulu dia di YouTube, diomelin. Untung ngomelnya di YouTube. Kalau ngomel depan saya tinggal ngopi. Masya Allah, ribet kita kadang-kala beragama, ngaku dia paling bener, yang ini ngaku paling bener, ini semua padahal pengen ke sorga. Tapi kenapa main sikut-sikutan? Padahal sama-sama pengen masuk. Salah buatannya main sikut-sikutan, nyampe kagak ke sorga, udah babak belur duluan. Ini yang terjadi di antara kita. Dan bahkan kata Nabi, nanti akan terjadi al-umur allati tunkirunaha, persoalan-persoalan yang kau tidak suka. Ada bencana alam di sana. Ini ke depan nih, belum lama ini Presiden sudah bilang 2023 dunia akan dilanda resesi ekonomi berat. Ekonomi dunia akan berada dalam kegelapan. Bahkan kita masih normal sekarang. Di Eropa sekarang sudah mulai berbagai macam persoalan muncul gara-gara perang antara Rusia dengan Ukraina. Efek jangka panjangnya dunia akan dilanda resesi ekonomi dunia yang sangat gelap dan sulit dicari jalan keluar. Tadi dia bilang itu biarin, terserah. Itu urusan memang fakta dalam kehidupan. Ketika Nabi mengatakan bahwa akan datang kepada kalian banyak masalah dalam hidup, menariknya Pak, saya duduk terus aja nih, duduk kadang gak nyaman, ini kan nyendernya sampai begini banget ini. Saya mau berdiri, emang udah rada kurang kuat berdirinya. Tapi ada bantal gak sih? Bantal dong, biar enak nih. Saya dari tadi nyari posisi belum nyaman ini duduk. Tapi enggak akan lama saya ceramah, enggak, sebentar. Saya lanjut dulu ya, sambil bantal dicariin. Pak, lah jadi bagiin berkat, berarti pulang dong. Sabar gendut. Sabar gendut. Stop. Satu cukup, satu cukup. Udah ntar aja berkatnya dulu ya. Enggak lama kok, bentaran.
20 menit Pak. Saya tidak akan paparkan lagi masalah-masalah karena semua kita pasti ngadepin masalah Pak. Yang penting adalah pertanyaan sahabat ketika Nabi bilang begitu. Apa pertanyaannya? Famada ta'muruna. Ketika kami menghadapi berbagai masalah, apa yang kau perintahkan kepada kami? Itu pertanyaan sahabat sebenarnya mewakili pertanyaan kita. Bagaimana kita menyikapi masalah? Apa jawaban Nabi? Tu'addunal haqqa alladhi alaikum wa tas'alunallaha alladhi lakum. Itu jawaban Nabi. Siapapun di antara kalian ngadepin masalah dalam hidup, jalan keluar utamanya adalah laksanakanlah segala kewajiban-kewajiban yang ada pada dirimu. Selebihnya mintalah kepada Allah apa yang menjadi kepentinganmu. Ini jawaban strategis sebenarnya. Jadi semua masalah itu, kalau ngelihat surah Ar-Ra'd ayat 11 dan itu, wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalahu wa ma lahum min dunillah wa ma lahum min dunihi miwal. Apabila satu kaum sudah ditimpa keburukan, tidak ada yang bisa menjadi penolong kecuali Allah Subhanahu. Perbaiki urusan kita dengan Allah. Gak usah fokus dengan urusan ekonomi bakal begini bakal begitu, terserah itu mah. Apalagi kita udah biasa susah, gak usah kaget sama susah. Emang dari lahir udah susah. Kan lucu kalau orang susah hidup takut susah. Kalau orang kaya takut jatuh miskin, masih pantas lah. Udah tahun miskin takut susah, udah biasa kita. Gak usah kaget, biasa saja. Ngadepin ikhtilaf, pertentangan hukum begini begitu, pertentangan madhab antara kelompok sini sama kelompok kita, umpama kelompok sebelah yang nyinyir sama kita, udahlah kita kembalikan kepada Allah saja. Laksanakan, yang penting agama itu bukan untuk diperdebatkan, agama untuk dilaksanakan, bukan diperdebatkan. Betul? Lu gak mau muludan, silakan gak muludan, gua gak maksa lu muludan. Ente yang mau muludan, alhamdulillah, mudah-mudahan dapat syafaat dari Nabi. Selesai begitu, ngapa sih ya? Mau kita begitu, ngaku paling bener, timbang jenggot doang panjang ngaku paling bener, timbang jidat hitam ngaku paling bener. Bener itu tidak diukur dari jenggot dan jidat. Mentang cingkrang masa paling sunnah. Kalau timbang ngikutin sunnah dengan cingkrang celana mah gampang, ambil aja gunting beres. Semudah itukah jadi umat Nabi Muhammad? Kalau timbang jenggot doang panjang juga gampang, caranya jauhin gunting tiap hari, lama-lama juga panjang. Bukan itu yang Nabi katakan. Yang paling baik orang Islam itu adalah ahsanuhum khuluqa, yang akhlaknya paling baik. Siapa akhlak yang paling baik? Nabi Muhammad. Berarti orang yang paling mampu niru dan ngikutin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang terbaik. Maka nggak usah berlomba-lomba dalam mencari dan berlomba-lomba mempertahankan kebenaran. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ayatnya pun berbunyi fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Main banyak-banyakan kebaikan kalau perlu. Jangan main ngaku-ngaku paling bener. Apa ngaku paling bener? Yang paling sesuai dengan Quran, paling sesuai dengan hadis Nabi, itu baru paling bener namanya. Dan kita kagak tahu Quran punya siapa? Punya Allah. Hadis punya siapa? Punya Nabi. Berarti yang menilai siapa? Allah sama Nabi. Ya sudah, bukan dia yang menilai kita benar salah, bukan dia yang nilai kita ini baik atau tidak. Kita berharap Allah yang menilai kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Beresin urusan kita kepada Allah. Apa yang mesti diberesin? Perilaku kita banyak belum beres, Pak. Pak. Emang muludan doang begini udah beres? Belum.
muludan setahun sekali, sehari-hari bagaimana perilaku kita belum tentu beresin. Kata ulama, selesaikan urusanmu kepada Allah, Allah yang bakal menyelesaikan semua urusanmu. Dan Nabi bilang apa? Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Jaga perintah Allah, laksanakan kewajibanmu dengan baik, maka Allah akan jaga kamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jaga Allah, lihat mana wilayah batasan larangannya, jangan kau langgar, maka Allah akan kau dapati Allah sebagai penolong dalam hidupmu. Itu Nabi yang ngomong. Beresin urusan kita. Yuk mari Pak, saya ajak nih. Kita kan kadang-kala ya kalau lagi ngaji begini kan kayak orang bener semua kita. Lagi ngaji begini. Saya mau ajak nih, ada sinyalemen ulama cukup bagus tuh menjadi ukuran bagi kita. Ini kalau bahasa keren namanya parameter Pak. Kita ngukur diri kita. Syekh Ibrahim bin Adham itu pernah menyebutkan 10 perkara. Saya ketika membaca ini langsung ngelihat ke diri saya, kepentok semua saya ini. Padahal orang bilang saya ini ustadz. Kadang ada yang nyebut kiai segala. Tapi kalau ngelihat sinyalemen Ibrahim bin Adham, rasanya kepentok juga saya. 10 hal ini saya mau sampaikan sekarang. Ini sebagai objek kita memperbaiki diri kita, supaya gampang rumusannya begitu. Saya hantarkan bukan buatan saya, bukan rekayasa saya, tapi orang yang dikenal sebagai ahlul hikmah, ulamaul hikmah. Beliau katakan ada 10 perkara yang kalau itu ada pada diri kita, boleh jadi kita masuk pada kategori orang-orang yang lalai, bukan orang-orang yang taat. Apa itu 10? Satu, dengerin baik-baik supaya nyampe nih. Ntar timbang mandiri masing-masing. Satu, diam. Satu, araftumullah walam tu'addu haqqah. Ngaku beriman sama Allah, tapi tidak mampu menunaikan kewajiban yang menjadi haknya Allah. Timbang ngaku beriman doang. Ini kalau minjem bahasa TikTok nih, ini pakai bahasa TikTok tahun lalu rame tuh kalimatnya. Ngaku doang ganteng tapi lemah. Ada nggak? Tampang doang gagah, nyatanya lemah. Ngaku doang cakep tapi ganjen. Ini kalau pakai bahasa ini terhadap keimanan begini bahasanya. Ngaku doang Islam, sembahyang kagak. Ada nggak? Ngaku doang Islam, lebaran semangat, puasa mah. Ngaku doang kaya tapi pelit ke ubun-ubun. Araftumullah walam tu'addu haqqah. Yang kedua, qara'tumul Quran walam ta'malu bih. Kau baca Quran tapi tidak kau amalkan isinya. Quran suruh kemana kita kemana, Quran suruh pergi ke kanan kita pergi ke kiri. Baca Quran tapi tidak mau mengamalkan Al-Quran. Yang ketiga, idda'aitum hubba rasulillah wa taraktum sunnatahu. Ngakunya mencintai Rasul tapi selalu meninggalkan sunnah Nabi. Yang keempat, idda'aitum dukhulal jannah walam ta'malu laha. Kamu mengaku ingin masuk surga tapi kamu tidak beramal. Yang kelima, idda'aitumun najata minan nar wa ramaitum fiha anfusakum. Ngakunya pengen selamat dari neraka tapi seringkali melemparkan diri ke dalam api. Pengen masuk surga? Yang nanya yang salah. Karena orang kalau ngomongin surga sama neraka semuanya mau ke surga. Ngomongin neraka semuanya pengen selamat dari neraka. Jangankan yang rajin ngaji begini yang masih mulu dan jablay aja nggak pernah mulu dan pengen masuk surga. Bajingan tengi kalau megang botol nyungsep di got, ente angkat palanya tanya mau surga neraka, paten jawabnya surga. Ngarep pengen surga takut sama neraka tapi perbuatan kagak matching, itu kira-kira begitu. Ada nggak yang begitu tuh? Itu baru 5. Yang keenam, idda'aitum adawata syaitan wa ata'tumuh wa wafaktumuh. Kamu ngakunya bermusuhan sama setan tapi seringkali perbuatanmu mentaati ajakan setan, dan seringkali juga perbuatanmu sama dengan perbuatan setan.
benci sama setan tapi berkawan sama setan. Yang ketujuh, qultum annal mauta haqqun walam tasta'iddulah. Kamu katakan mati itu satu kepastian, tapi kamu tidak mempersiapkan diri menghadapi mati. Yakin mati? Siap? Siap? Kagak ditanya. Siap kagak siap pasti mah. Masalahnya modal buat pulang tuh apa? Nggak disiapin. Lebaran pasti nggak? Lebarannya boleh pasti, tapi bapak pasti ketemu lebaran nggak besok? Belum tentu. Ibu yakin ketemu lebaran besok? Belum tentu. Tapi mati pasti nggak? Kan aneh Pak, lebaran yang belum tentu ketemu kita siapin buat lebaran. Dari bulan Syawal kita udah ikut arisan sembako. Dari bulan Syawal udah nabung buat pulang besok sebelum Ramadan. Padahal lebarannya belum tentu ketemu. Bisa aja mati gue bulan Rejab dia mati, bisa nggak? Mati yang pasti kita nggak siap, lebaran yang belum tentu kita siap. Koslek kita ini. Yang kedelapan, dafantum mautakum walam ta'tabiru bihim. Kamu udah sering nguburin orang mati, tapi kamu tidak mampu mengambil pelajaran dari proses penguburan orang mati. Orang udah mati Pak dibungkus dan bisa ngapa-ngapain. Mau kaya mau miskin sama statusnya, jenazah namanya. Bungkusannya pun sama 2 lembar. Kagak ada yang pakai kantong. Mentang-mentang kaya ada kantongnya banyak menyimpan ATM. Kagak. Yang kesembilan, akaltum nikmata rabbikum walam tashkurulah. Kamu udah banyak makan karunia Allah tapi nggak pandai syukur. Yang ke-10, istaghaltum bi uyubi ikhwanikum fala tarawna uyuba anfusikum. Kamu selalu sibuk dengan aib orang, sementara kamu lupa dengan aib dirimu sendiri. Selalu pinter kalau ngelihat aib orang lain. Kesalahan orang pinter banget dia ngelihat, kesalahan diri dia nggak mampu lihat. Sibuk pengen benerin orang, dirinya sendiri masih rusak. Ini makan begini saya ceramah kagak berani sebenarnya mah, tapi saya kagak bongkar-bongkar aibnya bapak, bukan ngingetin doang. Mudah-mudahan kita sama-sama sadar. Saya nggak berani nyalain orang, kagak. Takut saya juga, karena saya belum tentu bener. Cuman mudah-mudahan aja Allah ampuni dosa kita, amin. Amin mah amin mulu Pak. Ada banyakan aminnya. Nilai orang sianu wow, padahal dia lebih wow. Gitu kan? Nyalain orang bisa, memperbaiki diri nggak mampu. Itu bikin kita lalai namanya. Udah banyak makan karunia Allah nggak ada syukurnya, hidup selalu merasa kurang mulu, kagak ada syukurnya, mintanya kaya mulu. Padahal Nabi kita peringati maulidnya, nggak pernah Nabi perutnya kenyang 3 hari berturut-turut, nggak pernah. Ini umatnya kan ini ngikutin Nabi mestinya. Perut kita penuh mulu. Dari pagi udah nyarap nasi uduk sepiring mentung, ntar siang makan di warteg munjung, ntar sore makan lagi di rumah, ntar malam Indo kata orang Betawi. Mie tek-tek lewat berhentiin, gak ada mie tek-tek nyeduh Indomie, ngerokok gak pernah putus, tapi ngeluh hidup merasa susah mulu, padahal kerjanya gegaras mulu. Ada yang begitu ya? Kayaknya sama ini. Saya ceramah di mana-mana saya sampaikan ini katanya sama Pak. Yalah itu namanya. Nah kalau kita udah tahu kelalaian kita, lewat maulid kita bangun semangat memperbaiki kelalaian kita agar kita senantiasa dalam rahmatnya Allah Subhanahu. Perbaiki unsur keimanan kepada Allah, perbaiki ketaatan kepada Allah, sesuaikan hidup dengan kitabullah, meneladani Nabi dalam keseharian kita. Itulah Rasulullah teladan kita. Itu yang harus kita lakukan sebenarnya. Kita kerja, kita usaha cari nafkah, tidak dilarang dalam Islam, tapi kau jangan lupakan hidupmu bukan untuk kerja, hidupmu buat ibadah. Sehingga kalaupun Anda cari uang niat untuk
ibadah, itu diajarkan agama. Jangan dibalik, gara-gara cari uang lupa dengan ibadah. Mending gede tibang ngojek doang kagak sembahyang. Alasannya nggak ada waktu, lah ngojek sih bilang nggak ada waktu. Bang ngojek nggak ada waktu, gimana jadi bos? Kata ojek yang dengar, sialan tuh ngapa cara menyinggung-nyinggung ojek. Saya bukan nyinggung, ini hanya sebuah perimbangan doang Pak, betul ya? Kita mending jabatan tinggi udah belagu. Kalau baca riwayat Fir'aun mah benci banget sama Fir'aun, belagu, sombong, Fir'aun, Namrud, brengsek, Namrud, Abu Jahal, kurang ajar Abu Jahal. Gak tahu dia sama kebenaran kagak mau nerima, sama kebaikan kagak mau tunduk, sama ibadahnya malas. Padahal yang nentang Allah, yang tidak mau tunduk sama Allah, sejarah telah terbentang sama kita. Siapapun dia pasti akan celaka. Raja itu Fir'aun, Namrud itu raja, celaka binasa ketika menentang kebenaran. Itu raja, apalagi RT. Kata RT, sial gua kena. Bukan RT sini. Ini hanya perbandingan. Raja saja brengsek dihancurin sama Allah, apalagi tibang gitu. Perbaik di situ. Kalau kita terus berusaha islahun nafs. Makanya ayatnya surah Al-Maidah 105 itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. Sebelum saya lanjutin ini ayat, saya mau balik tanya sama Bapak Ibu. Itu ayat panggilannya, wahai orang-orang yang beriman. Ini orang bukan? Orang bukan? Nah, orang berarti kena nih. Beriman apa enggak ini? Udah kena kan? Diri kita orang manusia, ngakunya beriman, berarti panggilan itu buat siapa? Buat kita. Apa kata Allah? Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaitum ilallahi marji'ukum jami'a fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Alaikum anfusakum. Itu mansubun al-igra, kata orang-orang yang kajian nahwunya begitu. Ai ilzamu ala anfusikum, aslihu anfusakum. Perbaiki dirimu, lazimkan dirimu, mantapkan dirimu, kata Allah. Kalau kau melakukan pemantapan diri, melakukan perbaikan diri, la yadurrukum, tidak akan pernah membuat mudarat bagimu, tidak akan pernah berpengaruh buruk untukmu. Mandallah, siapapun yang sesat, siapapun yang rusak, siapapun yang brengsek, keadaan bagaimanapun tidak akan pernah bisa mengganggu keadaanmu bila kamu benar-benar fokus untuk memperbaiki dirimu. Itu Allah yang berfirman sama kita. Makanya orang beriman hidupnya santai. Tuh lihat para kiai, para ulama, orang-orang soleh, hidupnya nyantai bener. Bapak ngeliat gak kiai, orang soleh, ulama hidupnya keblangsa? Nggak ada. Kalau Bapak pernah ngeliat ada kiai, ulama, ustadz hidupnya keblangsa, Bapak foto, anterin ke rumah saya bayar Bapak. Gak akan pernah Bapak ngeliat orang soleh, orang alim, orang ahli ibadah, orang baik hidupnya keblangsa, nggak bakalan ada. Kalau susah biasa. Susah mah biasa, namanya hidup di mana-mana pasti ada susah. Saya kasih contoh, orang kaya duitnya banyak, perusahaannya banyak, pabriknya banyak, bininya banyak, tapi nggak punya anak, masalah nggak? Masalah. Tetangganya udah susah, mana ngontrak, bininya bunting mulu, masalah nggak? Jadi yang punya anak banyak masalah, yang punya anak juga masalah. Itulah hidup Pak. Semua punya masalah, cuma dijamin orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang selalu memperbaiki dirinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tolong dia, Allah akan bantu dia, Allah akan keluarkan dia dari masalah.
dan Allah akan limpahkan karunia sebanyak-banyaknya kepada dia. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bantu dia. Allah akan berikan kepada jalan keluar, dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan limpahkan rizki tanpa diduga. Terus ini. Wih. Berkat basi, Pak, kelamaan. Dijamin. Ada lagi tuh. Kalau ngomong riwayat ini masih ada satu lagi riwayat. Nih, hari ini kan orang kalau ngomongin urusan politik sengit-sengit banget. Saya cuma mengingatkan, jangan kebakatan serius mau urusan politik, Pak ya. Pak ya. Kita mah apa tuh, Pak? Orang kayak kita yang ribut mah di mana, yang bertengkar siapa? Jangan ikut-ikutan, santai aja. Ini hal yang terburuk pernah terjadi dalam dunia politik, Pak. Lalu Nabi ajarin sama kita bagaimana menyikapi persoalan itu. Ada dari Nabi. Riwayat dari mana? Zubair bin Adi. Zubair bin Adi pernah menemui Anas bin Malik. Ataina Anas bin Malik. Kami menjumpai Anas bin Malik. Wa syaqawna lahu wa syaqawna ilaihi ma nalqa minal Hajjaj. Kami berusaha menemui Anas bin Malik. Anas bin Malik itu orang yang pernah berkhidmat kepada Nabi, kurang lebih 9 tahun berkhidmat dengan Rasulullah. Kami, kata Zubair bin Adi, syakawna ilaihi, mengadu kami kepada Anas bin Malik, manalqahu minal Hajjaj, apa yang kami dapati dari perilaku Hajjaj. Hajjaj yang dimaksud adalah Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi. Ini yang muda-muda ente boleh hunting tuh, cari tuh, ente googling lah tuh. Ya namanya Yusuf bin Hajjaj At-Thaqafi. Dia panglima dari daulah Bani Umayyah. Dia orang yang sangat represif. Tangannya berdarah-darah. Dia banyak membunuh ulama-ulama dan orang-orang penting dalam Islam. Tangannya berdarah-darah dengan darah kaum muslimin. Panglima muslim, Pak, padahal. Namanya Yusuf bin Hajjaj At-Thaqafi. Orang tuh risau gelisah melihat perilaku Yusuf bin Hajjaj At-Thaqafi yang kejam dan represif ini. Ngadunya kemana? Kepada Anas bin Malik yang bertahun-tahun ngabdi kepada Rasulullah. Apa jawaban Anas bin Malik? Isbiru, sabarlah kalian menghadapi kezaliman yang kalian lihat semacam itu. Bersabarlah kalian. Fa innahu la ya'ti zamanun illa wa ba'dahu illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqawna rabbakum. Bersabarlah kalian, karena sesungguhnya tidak ada masa, tidak ada zaman kecuali zaman sesudahnya akan lebih buruk dari zaman yang sebelumnya. Dan itu akan begitu terus hatta talqawna rabbakum, sampai kamu mati bertemu dengan Tuhan. Sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, ini yang aku dengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Menghadapi kezaliman, menghadapi persoalan, menghadapi orang-orang yang brengsek sekalipun. Perintah agama kita disuruh sabar. Apa terhadap kepemimpinan dalam suatu sistem yang sudah kita sepakati, kita harus menggunakan prinsip dari Nabi. Isma'u wa ati, dengar dan taat. Sampai Nabi katakan, walau ta'ammaru alaikum abdun habasyun majdaul anti. Sekalipun satu saat mungkin kamu akan dipimpin oleh budak hamba saya yang hidungnya gerumpung. Gerumpung maksudnya pesek banget, Pak, gitu. Yang sampai rambutnya berkual-kual. Kalau Bapak yang pernah haji umroh itu melihat orang Afrika, itu orang Afrika yang adanya di pertengahan gunung sono, yang hitamnya sampai, Masya Allah, tuh salon hitam, ada yang lebih hitam dari salon, Pak. Abdun Habasyun Majdaul Anti. Kalaupun sampai taati, kenapa? Stabilitas jauh lebih penting, suasana aman dan damai jauh lebih penting. Kayak begini nih kita, lebih kurangnya kalau negara aman damai begini kan kita masih bisa muludan, kapan aja masih bisa kita istighosahan, masih bisa ngaji. Coba kalau negara perang, bisa nggak kita muludan nih?
Nggak bisa. Tahlil bisa nggak kita negara lagi perang? Sulit. Maka jaga damai. Persoalan hidup kau hadapi saja dengan apa? Sabar. Ujungnya tadi, selebihnya kau minta kepada Allah pertolongannya, karena Allah saja yang kuasa. Dan hidup makin lama memang makin banyak masalah. Kata Nabi itu lewat ucapan Anas bin Malik, innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan ada satu masa kecuali masa sesudahnya lebih buruk dari masa sebelumnya. Tapi betapapun buruknya satu masa, kita tidak mesti ikut-ikutan buruk. Orang baik di setiap masa ada, cuma yang dominan yang mana? Zaman rusak, ya karena umumnya orang rusak, tapi orang baik kan tetap ada, Pak. Betul. Kurun, zaman dimana Nabi hidup, kata Nabi itu kurun terbaik. Tapi ada orang brengsek gak? Ada orang brengsek gak? Ada. Abu Jahal brengsek, Abu Lahab brengsek, belum Abu Gosok brengsek. Jadi walaupun baik itu masa orang brengsek tetap ada. Zaman sekarang ini zaman rusak gitu ya, orang sebut zaman rusak. Tapi orang baik ada nggak? Ada. Lah kita ambil posisi mana? Ambil posisi orang baik. Ciri orang baik apa? Tangguh, sabar ngadapin masalah. Dan siapa yang bisa sabar? Kalau bukan orang beriman, nggak ada. Syukur dapat nikmat, nggak ada yang bisa syukur kecuali orang beriman. Maka itu islahun nafsi menjadi proyek utama hidup kita. Jangan terlalu risau dengan urusan-urusan duniawi. Jangan terlalu kita kenceng ngegasnya urusan duniawi. Kita harus lebih fokus memperbaiki urusan-urusan keimanan kita, urusan ibadah kita, urusan akhirat kita. Toh cepat atau lambat kita pasti akan tinggalkan dunia ini. Yang paling penting adalah membekali hidup kita sekarang untuk kita kembali kepada Allah dengan amal soleh kita. Mudah-mudahan Allah perbaiki iman Islam kita, Allah perbaiki amal-amal kita, Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita, Allah perbaiki keadaan bangsa dan negara kita, dan Allah lindungi kita dengan rahmat dan maknanya. Terima kasih, mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Doa, ngundangnya ceramah doang. Al-Fatihah. Bismillah. Iya teman. Wa'fu anna ya karim. Allahumma ya da'imal fadli 'alal bariyah ya basital yadaini bil 'afiyah ya sahibal mawahibis saniyah salli 'ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah wa fir lana ya dzal 'ula fi hadhihi lailah. Allahumma ij'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Allahumma rzuqna malan yakfina wa baitan ya'wina wahfaz 'alaina uqulana wa diyanana wa ahlina wa amwalana wa qina syarra may yu'dina wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.